bahwa manajemen adalah bagaimana mengoperasikan dari fungsi manajemen POAK untuk apa? Mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Fungsi POAK ini adalah bagaimana mengelola sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dijalankan berdasarkan POAK untuk mencapai tujuan dan mencapai tujuan visi misi secara efektif dan efisien. Nah, Stoner berpendapat bahwasannya manajemen adalah proses perencanaan, proses pengorganisasian, pengarahan, pengawasan sebagai salah satu usaha dari para anggota organisasi dalam proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini menurut sudut pandang dari Stoner yang mendefinisikan bahwa manajemen itu merupakan ilmu dan seni. Di mana dalam ilmu dan seni, menurut Stoner itu 4 fungsi utamanya adalah planning, organizing, actuating atau directing, serta fungsi controlling atau fungsi POAK. Nah, kemudian seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Ini menurut Follett dalam tahun 1997. Sebenarnya manajemen itu adalah seni. Seni apa? Seni untuk menyelesaikan sesuatu. Melalui siapa? Melalui perantara orang lain. Karena sebagai pelaku manajemen adalah manajer, itu tidak akan mungkin bekerja sendiri. Proses kegiatan dan pengelolaan dalam kegiatan perusahaan, mereka menggunakan atau melalui orang lain, melalui pekerjanya. Yang disebut orang lain adalah pekerjanya. Nichols dan McHugh menyatakan bahwa sebuah proses yang dijalankan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. McHugh menyatakan bahwa itu adalah manajemen itu proses untuk mewujudkan tujuan melalui rangkaian apa? Rangkaian POAK. Tapi dasar yang dikelola dari POAK itu apa? Sumber daya. Kita bisa menjalankan POAK kalau tidak ada sumber dayanya, kita tidak akan bisa mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Ya enggak? Kemudian, menurut Ernie dan Kurniawan di 2005 menyatakan bahwa manajemen adalah sebuah seni. Sebuah seni yang menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Kita lihat kira-kira kalau itu sebagai proses pencapaian tujuan, semuanya dilakukan untuk tujuan. Arahnya kalau kita lihat skemanya yang kemarin ya, manajemen, sumber daya, ketika sumber daya itu dijalankan dengan apa? Dengan fungsi manajemen POAK, planning, organizing, actuating, controlling, kemudian apa? Tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan ini kira-kira faktornya apa saja? Apakah cuma sekedar atau butuh dalam mekanisme POAK saja atau ada faktor yang lainnya? Kita lihat. Ternyata dalam proses pencapaian tujuan ada beberapa pendapat menurut Griffin. Bahwa dalam proses pencapaian tujuan itu adalah kita mengidentifikasi faktor yang digunakan untuk menjalankan sistem POAK, yaitu ada apa? Ada manusianya, ada sumber daya alamnya, bahan bakunya, ada sumber daya keuangannya, ada sumber daya informasinya. Apakah bisa hanya sebatas POAK saja tanpa didukung dengan sumber daya yang ada dalam organisasi bisa mencapai tujuan organisasi? Jelas, tentu tidak. Ya enggak? Pokok utamanya ada di siapa? Dalam sumber daya organisasi itu ada manusia, ada SDM, ada SDA, ada SDK, ada SDI. SDI sumber daya informasi. Yang paling utama adalah sumber daya manusia. Karena yang menjalankan proses, yang mengevakuasi, yang mengimplementasikan dari semua strategi kebijakan, dari semua kepemilikan sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan informasi adalah orangnya, penggeraknya adalah SDM-nya. Tapi kalau ditanya, Bu, kalau kita cuma punya SDM, nggak punya SDA, bisa jalan nggak? Tidak.
Tapi kalau kalian punya SDA, punya DK, punya SDI, semua yang mumpuni tanpa punya SDM juga tidak akan bisa jalan. Tapi kalau misalnya saya cuma punya SDA, tapi saya nggak punya SDI, nggak punya sumber daya informasi yang mumpuni, masih bisa berjalan. Ya nggak? Artinya masih bisa berjalan, sumber daya informasi ini masih bisa digali oleh SDM yang kita punya. Informasi biasanya dari mana? Informasi biasanya adalah dari faktor eksternalnya. Bisa nggak informasi dari faktor internal? Bisa. Contohnya gimana? Saya seorang manajer level middle. Seorang manajer level middle mendapatkan feedback. Feedbacknya adalah dari bawahan saya. Dari supervisor. Dari siapa? Dari mandor misalnya, itu bagian dari sumber informasi yang harus saya sampaikan kepada siapa? Kepada pimpinan saya. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil evaluasi pekerjaan-pekerjaan mereka, berdasarkan hasil proses penerapan kebijakan-kebijakan dari level manajer atas, ternyata di level manajer low dan pekerjanya tidak bisa mengimplementasikan dengan sempurna. Sehingga tujuan output dengan efisien dan efektif tidak bisa tercapai. Paham ya? Jadi faktor utamanya dalam proses mencapai tujuan dilihat dari faktor SDA, dari faktor SDM, dari faktor SDK, atau bisa disimpulkan dalam garis besarnya adalah dari faktor sumber daya organisasinya. Kemudian, sisi lain, kalau cuma SDO, sumber daya organisasi, bisa jalan nggak tanpa planning organisasi, pengarahan, dan juga controlling? Akan berjalan, tapi tidak akan seefisien dan seefektif mungkin, dan tidak akan mencapai tujuan dengan sempurna. Ya nggak? Karena apa? Dari masing-masing sumber daya organisasi, kita butuh perencanaan. Contoh misalnya, sumber daya organisasinya berasal dari sumber daya manusia. Kenapa butuh perencanaan? Jelas kebutuhan dari SDM itu harus sesuai dengan spesifikasi bidang pekerjaannya. Bidang rekrutmennya harus jelas, identifikasi terlebih dahulu kebutuhan kita apa. Saya butuh lulusan D3, saya butuh lulusan D4, bidang informasi, bidang teknologi, bidang administrasi. Itu kan baru plan. Ya nggak? Ketika semua pelamar-pelamar masuk, maka dibuat sistemnya, diorganisasikan. Dibuat sistem bagaimana metode-metode itu bisa dilakukan oleh SDM yang kita serap tadi. Nah, actuating-nya, pengarahannya, itu implementasi bagaimana penerapannya dari metode yang sudah disusun, dari plan yang sudah dibuat, diterapkan, diimplementasikan. Mereka yang mengimplementasikan adalah siapa? SDM. Kenapa SDM butuh implementasi? Actuating. Jelas proses pekerjaan mereka yang melakukan. Ketika sudah diorganisasikan, ditempatkan di posisinya, planningnya, rekrutmennya adalah lulusan D3. Pengorganisasiannya adalah mereka ditempatkan pada bagian pelayanan administrasi misalnya. Diberikan pengarahan. Pengarahannya melalui apa? Melalui pelatihan. Controllingnya, evaluasinya melalui apa? Melalui report pekerjaan. Kinerja produktivitasnya dinilai. Bagaimana dalam proses kinerjanya dalam 1 bulan. Sehingga kalian sering mendengar MSDM. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang di dalamnya, di dalam manajemen sumber daya manusia adalah ada fungsi POA. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat di sini adalah sumber daya organisasi, ada SDM, SDI, kemudian ada SDF, yaitu sumber daya fisik yang berkaitan dengan bagaimana tata letak lokasi perusahaan atau gedung dan yang lainnya, berupa peralatan juga bisa, itu merupakan sumber daya fisik. Kemudian sumber daya keuangan, modal, investasi, saham, dan yang lainnya itu merupakan sumber daya keuangan. Sumber daya alamnya berupa apa? Bahan baku. Ya enggak?
Bahan baku yang digunakan dalam proses organisasi, dalam proses perusahaan itu sangat dibutuhkan. Kalau misalnya output-nya adalah produk. Kalau output-nya adalah jasa, bisa nggak menggunakan sumber daya alam? Bisa. Dilihat lagi ruang lingkup dari pekerjaan, ruang lingkup dari perusahaan. Apa yang dibutuhkan dan apa yang dikeluarkan atau yang diproduksi. Oke, kita lihat di masing-masing fungsi manajemen. Perencanaan, planning, jelas. Di sini tadi sudah banyak diutarakan apa yang dimaksud dengan perencanaan, apa yang dimaksud dengan pengorganisasian. Kita lihat lagi bagaimana definisinya dan bagaimana indikator kegiatan yang dilakukan di proses fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dengan menentukan strategi, menentukan metode, menentukan taktik, menentukan sasaran, menentukan indikator keberhasilan. Itu dibuat ketika proses perencanaan atau ketika fungsi perencanaan. Artinya di sini fungsi perencanaan merupakan fungsi fundamental, fungsi dasar dalam pengoperasian perusahaan atau organisasi. Apakah memungkinkan jika misalnya saya tidak melakukan fungsi planning, langsung melakukan fungsi organisasi? Tidak bisa. Sasaran, visi, misi, tujuan itu adalah di mana? Di fungsi perencanaan. Oke, paham? Paham nggak? Paham ya? Gampang ya? Masih gampang. Nah, dalam fungsi perencanaan ada beberapa sasaran kegiatan. Kegiatan yang dilakukan dalam fungsi perencanaan. Kita lihat. 1. Jelas menetapkan tujuan dan target bisnis. Dalam fungsi perencanaan diperlukan penyusunan. Penyusunan apa? Target. Penyusunan apa? Sistem. Penyusunan apa? Tujuan. Penyusunan apa? Visi, misi. Itu dilakukan dalam proses perencanaan. Kemudian merumuskan strategi, sasarannya. Menentukan sumber-sumber daya yang digunakan, termasuk apa? Termasuk SDM-nya, termasuk keuangannya. Kira-kira kalau saya mau menjalankan usaha ini, saya butuh modal berapa nih? Saya dapat dari mana nih? Itu juga dibutuhkan dalam proses penyusunan perencanaan. Budgetnya, kira-kira dalam 1 tahun saya harus ngapain nih? Apa yang harus saya kerjakan? Sasaran saya apa? Goals-nya apa? Fungsi perencanaan termasuk dalam posisinya adalah menetapkan budgetnya, menetapkan apa? Policy-nya, menetapkan prosedur SOP-nya, menetapkan programnya, menetapkan pedoman-pedoman dalam proses pelaksanaan pekerjaannya, peraturan-peraturannya. Itu masuk dalam proses apa? Perencanaan. Sampai dengan menetapkan standar indikator keberhasilan. Sama halnya ketika misalnya sebuah perusahaan yang namanya indikator standar, yang namanya standar indikator itu harus terukur. Harus terukur dengan apa? Data kuantitatif. Itu bisa mencapai standar indikator keberhasilan. Nah, itu di plan ketika perencanaan, sama hal yang ketika misalnya perusahaan. Saya modal 1 juta. Prediksi saya dengan hasil analisis BEP-nya, break even point-nya, saya tidak laba, tidak rugi, saya harus mampu menjual produk saya sebesar 25. Itu merupakan standar indikator keberhasilan. Kalau berhasil berarti saya harus melampaui batas penjualan 25 piece dengan modal 1 juta. Nah, itu ditentukan ketika apa? Ditentukan ketika kegiatan perencanaan. Paham ya?
Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Dalam fungsi pengorganisasian adalah proses di mana strategi dan taktik yang telah ditentukan, dirumuskan ketika waktu tadi di proses perencanaan, akan dibuat, didesain dengan sistematis, dengan struktur organisasi yang jelas. Yang jelas apa? Yang jelas tanggung jawab dan kewenangannya. Siapa yang bertanggung jawab? Saya sebagai pekerja harus bertanggung jawab kepada siapa? Nah, ini masuk dalam sistem pengorganisasian. Dalam sebuah perusahaan itu menggunakan struktur organisasi yang bervariatif, tergantung tingkat kebutuhannya. Nanti kita akan belajar apa jenis-jenis dari sistem organisasi. Nah, di fungsi pengorganisasian ini dari definisinya, di sini juga seorang manajemen harus atau seorang manajer harus memastikan bahwasannya semua pihak yang punya kepentingan dapat terakomodir, dapat diseimbangkan. Diseimbangkan apanya? Diseimbangkan kepentingan-kepentingannya. Sehingga apa? Sasaran tujuannya bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Jadi, kenapa kata efektif dan efisien kemarin kita analisis, kita coba deskripsikan, kita coba definisikan, karena itu tidak akan terlepas dari bahasa manajemen yang sukses. Dari bahasa manajemen atau bahasa manajer yang sukses. Manajer yang sukses ya efektif dan efisien. Manajemen yang bagus, yang unggul ya efektif dan efisien. Efektif dan efisien dalam proses pengelolaannya. Kita lihat. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan bagaimana prosedur yang digunakan. Karena di masing-masing sumber daya pasti menggunakan metode yang berbeda-beda. Tadi di atas sudah dirumuskan nih penggunaannya, sasarannya. SOP-nya sudah dibuat. Nah, tinggal di pengorganisasian dikelompokkan. Mana penggunaan SOP 1, SOP 2, SOP 3. Jadi terstruktur, sistematis. Tidak semua dari ada 5 struktur, ada 5 pedoman, itu semuanya dikasih nih. Semua yang ngerjain 5 pedoman itu. Disesuaikan. Pekerjaannya harus mengikuti 5 pedoman aturan yang ada. Tidak bisa seperti itu. Saya misalnya bagian keuangan dengan Desti misalnya, bagian promosi atau bagian penjualan atau bagian pemasaran, tentu SOP-nya akan berbeda. Indikator keberhasilan Desti dan indikator keberhasilan saya pasti akan berbeda. Nah, ini fungsi dari kegiatan pengorganisasian, pengelompokan, penetapan prosedur yang akan dijalankan, yang akan digunakan. Paham ya? Nah, dalam kegiatan pengorganisasian juga jelas menentukan, membuat struktur organisasi. Garis kewenangan dan garis tanggung jawabnya juga harus jelas. Si A harus bertanggung jawab kepada siapa? Si B harus bertanggung jawab kepada siapa? Ketika si B bertanggung jawab pada si A pelaporannya kepada siapa? Siapa yang mempunyai kewenangan ranah di bidang produksi? Siapa yang mempunyai ranah di bidang pemasaran, keuangan? Di bidang HRD. Nah, itu fungsi atau kegiatan dalam fungsi pengorganisasian. Di sisi lain, di sini juga mempunyai fungsi perekrutan, penyelesaian, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerjanya, sampai dengan bagaimana menempatkan posisi sumber daya manusia sesuai dengan kemampuan dan skill-nya. Ya, artinya ketika Ferisha merupakan orang yang ahli di bidang penjualan, pemasaran, tidak akan ditempatkan di bidang produksi. Ruth yang ahli di bidang keuangan tidak akan ditempatkan di bidang pemasaran. Ini fungsinya dalam kegiatan pengorganisasian. Karena sasarannya adalah bagaimana sinergi antara masing-masing bidang itu bisa mencapai tujuan atau mencapai ketetapan yang sudah direncanakan di awal.
Sehingga dengan sistem yang struktur, organisasi yang struktur, arahnya jelas, garis kewenangannya jelas, job desk-nya jelas, SOP-nya jelas, harapannya adalah nanti ketika di pengarahan, di actuating-nya bisa berjalan. Actuating bagian dari apa? Implementasi, penerapan dari semua susunan prosedur, semua sumber daya organisasi yang dimiliki bisa diprogramkan atau dijalankan sesuai dengan perencanaan di awal. Dalam proses pengarahan, dalam proses implementasi actuating butuh motivasi. Kita lihat fungsi pengarahan dan implementasi. Fungsi pengarahan dan implementasi adalah proses di mana implementasi program akan dapat dijalankan di seluruh atau oleh seluruh pihak dalam organisasi. Serta proses tersebut diliputi atau disertai dengan proses memotivasi. Memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kalau sudah dibagi sesuai dengan bidangnya, dibagi bagaimana cara penerapan atau pelaksanaannya, tinggal bagaimana proses pengarahannya, sehingga pekerjanya, karyawannya memiliki memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa saya punya tanggung jawab nih. Oh, garis tanggung jawab saya adalah A, B, C, D, E, dan yang lainnya. Jadi ketika itu sudah diserahkan ke saya harus bertanggung jawab sepenuh hati untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Bagian dari manajer adalah apa? Memotivasi. Caranya gimana motivasinya? Kita lihat arah motivasinya. Bisa memberikan dengan reward, bisa memberikan dengan punishment. Punishment itu adalah bentuk dari motivasi. Sama halnya saya ke kalian. Kalau kalian nggak off cam, saya tidak akan mencatat itu, nggak on cam, saya tidak akan mencatat itu sebagai absensi. Absensi berpengaruh terhadap nilai. Itu kan memotivasi kalian. Padahal itu salah satu bentuk punishment. Karena komitmen yang tidak tinggi. Kalian tidak menjalankan komitmennya. Kalian tidak berusaha untuk produktivitas. Untuk produktif. Produktif apa? Dalam mengikuti perkuliahan. Paham ya? Itu fungsi dari proses pengarahan. Kita lihat bagaimana implementasi kegiatannya. Implementasi kegiatan dalam proses pengarahan atau actuating adalah pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan. Pembimbingan, pemberian motivasi kepada tenaga kerja untuk apa? Untuk bisa bekerja, untuk bisa mengolah, untuk bisa melaksanakan pekerjaannya dengan apa? Dengan efektif dan efisien. Sasarannya adalah mencapai tujuan. Sama halnya ketika saya memotivasi kalian, sasarannya adalah apa? Mencapai capaian pembelajaran, output nilai kalian bagus. Tujuannya di situ. Gimana caranya efektif dan efisien? Apakah hanya sekedar mendengar saja? Oh enggak, metode pembelajaran tidak hanya sekedar saya sebagai pemateri atau saya sebagai pengajar ceramah panjang kali lebar. Saya nggak akan dapat saya tidak akan dapat feedback yang mumpuni, yang bagus. Saya nggak akan tahu kalian itu progresnya sampai mana, pengetahuannya sampai mana. Sehingga dibutuhkan apa? Dibutuhkan nanti bagian dari evaluasi. Nah, dalam proses implementasi, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Sama halnya pekerja, saya akan memberikan tugas kepada pekerja. Dan saya akan menjelaskan secara rutin mengenai definisi-definisi pekerjaan ini. Kalian ya, misalnya bagian produksi cutting misalnya, pemotongan kain misalnya. Dalam proses pemotongan kain, itu harus menggunakan guntingnya dengan spesifikasi gunting yang seperti ini. Pekerjaannya harus teliti dan yang lainnya. Itu bagian dari pengarahan implementasi atau actuating. Dan juga menjelaskan bagaimana kebijakan yang ditetapkan, arah kebijakannya seperti apa. Kalau jadi pekerja masuk harus standby di kantor jam 8. Di luar jam 8 berarti kena punishment.
dipotong gaji selama 2 jam, 3 jam misalnya. Paham ya? Yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, pengendalian, atau controlling adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target. Artinya dalam proses controlling ini pengawasan dan pengendalian, di sini seorang manajer harus memastikan bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya bisa berjalan dengan baik. Sistemnya bisa berjalan nggak? Metodenya bisa berjalan nggak? Sumber daya yang dimiliki masih kurang atau tidak? Bagaimana kualitasnya? Itu dilakukan atau merupakan salah satu contoh apa? Contoh kegiatan dalam fungsi pengendalian. Yuk kita lihat. Fungsi kegiatan dalam pengawasan dan pengendalian, kegiatannya seperti apa? Pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Tadi indikatornya dibuat ketika perencanaan. Sekarang perencanaan sudah selesai, pengorganisasian selesai, actuating selesai, tinggal di fungsi controlling. Berdasarkan hasil output pekerjaannya, ini masih jauh masih jauh di angka prediksi. Prediksinya adalah outputnya 50, tapi ternyata hasil pekerjaannya hanya 30. Spare-nya adalah atau selisihnya adalah 10. Kira-kira ada yang salahnya di mana? Nah, itu bagian dari pengawasan dan controlling. Sehingga apa? Sehingga seorang manajer butuh klarifikasi dan butuh koreksi. Semuanya dievaluasi, benar nggak salahnya itu dari proses persiapannya. Durasi persiapan yang sekiranya hanya 5-10 menit ternyata membutuhkan waktu 20 menit. Apa yang salah? Ditanyakanlah kepada pekerja yang lainnya, butuh klarifikasi, butuh identifikasi. Sehingga langkah untuk klarifikasi dan koreksi dan juga identifikasi dapat hasil yang bagus. Karena apa? Karena posisinya seorang manajer di kegiatan controlling dan pengawasan atau pengendalian mempunyai tugas atau mempunyai pekerjaan untuk apa? Untuk mencari solusi. Mencari solusi, memecahkan masalah. Itu masuk dalam kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian atau controlling. Paham ya? Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Belum? Oke, masih aman. Kita lanjut. Kita lihat di sini. Bagannya di sini bisa dilihat keterangannya adalah menunjukkan arah tahapan dari sistem atau dari setiap fungsi manajemen. Kalau garis putus-putus menunjukkan keterkaitan timbal balik antar fungsi manajemen. Menunjukkan arahan tahapan. Tahapan yang pertama adalah planning. Penentuan tujuan, cara, penentuan rumusan, strategi, kebijakan. Planning sudah dilakukan, masuk ke organizing. Organizing sudah dilakukan, masuk ke actuating. Actuating sudah dilakukan, masuk ke planning. Akan tetapi, kita lihat di sini. Feedback dari proses pelaksanaan planning dilihat dari pengimplementasian dari apa? Dari organizingnya. Oh, dari perencanaan tujuan dan juga rumusan kebijakan di organizing bagaimana? Penentuannya bagaimana penyusunan organisasinya? Aktivitasnya yang bisa dilakukan apa saja? Jangan sampai ya dalam proses perumusan di awal tujuan dan caranya tidak sinkron dengan apa? Dengan struktur yang dibuat. Karena struktur yang dibuat itu kan berdasarkan ketersediaan sumber daya organisasi. Harusnya pun waktu ketika menyusun planning juga disesuaikan dengan apa? Dengan sumber daya yang dimiliki sebuah organisasi.
Nah, organizing memberikan feedback, keterkaitan timbal balik terhadap planning. Actuating juga memberikan feedback terhadap planning. Actuating arah feedbacknya ke organizing. Tapi actuating pun bisa memberikan arah feedback langsung ke planning. Kemudian controlling. Controlling akan memberikan arah feedback ke organizing dan juga memberikan arah feedback ke actuating. Tapi planning dilihat arah feedbacknya adalah dari controlling. Jadi feedback dari planning adalah ke controlling, organizing ke planning, actuating ke organizing, dan controlling ke actuating. Yang masing-masing memiliki keterkaitan antara planning dan actuating, antara organizing dan controlling. Paham ya? Oke, kita lanjut. Dilihat dari sini, sumber daya organisasi, tujuan dan fungsi manajemen memiliki keterkaitan ketika sumber daya organisasi yang dimiliki perusahaan digunakan dalam proses pengelolaan pencapaian tujuan organisasi yang dilakukan melalui fungsi manajemen, sehingga tujuan organisasi dapat efektif dan efisien. Oke, paham? Planning, decision making, organizing, leading, atau actuating di sini, biar nggak bingung. Bisa berjalan dengan baik atau tujuan bisa tercapai dengan baik ketika fungsi manajemennya berjalan, ketika pengelolaan sumber daya organisasinya dilakukan dengan sistem atau fungsi manajemen yang baik. Nah, kita masuk di sini sekarang. Ada beberapa pandangan menurut beberapa beberapa para ahli mengenai fungsi manajemen. George Terry menyatakan bahwa fungsi manajemen itu planning, organizing, actuating, controlling. Stoner menyatakan planning, organizing, leading, controlling. Luther Gulick menyatakan apa? Planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan controlling. Berbeda lagi dengan Dale. Ernest Dale menyatakan fungsi dari manajemen adalah planning, organizing, staffing, directing, innovating, representing, dan controlling. Jadi masing-masing penemu atau masing-masing perbedaan pendapat yang sama hanya di planning, organizing, dan controlling. Artinya dalam proses pengimplementasian, dalam proses pengerjaan, dalam proses kegiatan, masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda. Bahwasanya dalam proses actuating itu sudah mencakup semuanya, staffing, pengelompokan, kemudian pembuatan struktur organisasi, arah koordinasi dan tanggung jawab, kemudian pengawasan arah dari penempatan pekerjaan misalnya. Tapi kalau di Luther Gulick berdiri sendiri, staffing, directing, koordinasi, dan reporting. Berbeda lagi dengan Cons dan O'Donnelly, yaitu menyatakan bahwa planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Paham ya? Ini adalah sudut pandang dari beberapa para ahli mengenai fungsi manajemen. Nah, kita lihat tadi membahas mengenai sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi, kita lihat bagaimana fungsi operasional dalam manajemennya. Fungsi operasional dalam manajemennya adalah ada MSDM, pemasaran, operasi, keuangan, dan informasi. Saya beri waktu 5-10 menit, coba kalian pahami, kalian cari definisi dari masing-masing. Dari masing-masing manajemen sumber daya manusia itu apa, pemasaran apa, operasi apa, keuangan apa, informasi apa. Saya beri waktu 5-10 menit, silahkan dicari. Boleh di Google, boleh di apa saja, di jurnal silahkan. Nanti coba sampaikan kepada saya,
pengertian-pengertian dari manajemen sumber daya manusia sampai dengan manajemen informasi. Ya, silakan. Ya, silakan yang sudah nemu siapa? Saya sudah menemukan, Bu. Oke, siapa ini? Belum keluar nih. Oh, Teresia. Oke, Ter. Kalau SDM itu yang saya tangkap, manajemen sumber daya manusia itu kerjanya untuk menangani masalah-masalah atau kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan pegawai, buruh gitu, tenaga kerja, supaya bisa memaksimalkan atau mengefisienkan kerja organisasi, Bu. Gitu sih, Bu. Yap. Terima kasih, Teresia. Di manajemen sumber daya manusia itu lebih menitik beratkan untuk mengatasi permasalahan ruang lingkupnya adalah pegawai, kemudian tadi disampaikan oleh Teresia tenaga kerja, buruh atau yang lainnya untuk bisa memaksimalkan, untuk bisa menunjang aktivitas secara efektif dan efisiennya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Nah, Stoner juga menjelaskan ketika berbicara mengenai manajemen sumber daya manusia, yaitu adalah bagaimana
suatu prosedur yang berkelanjutan untuk bisa memberikan sumbangsih, untuk bisa mendorong organisasinya menempatkan orang-orang yang tepat di posisi dan jabatan yang tepat pada sebuah organisasi. Sehingga manajemen sumber daya manusia harus didesain melalui sistem perencanaan, sistem penyusunan, pengembangan, pengelolaan karir, sampai dengan sistem evaluasi. Dan yang perlu dititik beratkan adalah proses melibatkan semua keputusan ke semua pengambilan keputusan dalam proses manajemen sumber daya manusia itu prakteknya harus bisa memberikan memberikan dorongan dalam pencapaian tujuan organisasi. Jadi kalau bisa disimpulkan dari pernyataan Teresia, MSDM itu lebih ke arah hubungan, ilmu yang mengatur atau manajemen yang mengatur atau fungsi yang mengatur mengenai hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Yang di dalamnya tadi siapa? Ya, pegawai, buruh, dan yang lainnya. Oke, terima kasih Teresia. Sekarang masuk ke fungsi pemasaran. Apa yang dimaksud? Saya boleh, Bu. Siapa nih? Anugrah. Oke, Grah. Silakan, Grah. Oke, jadi kalau manajemen pemasaran itu punya tujuan untuk menarik pelanggan baru dengan menciptakan suatu produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Jadi di sini manajemennya itu ngatur gimana caranya biar tujuan-tujuan ini bisa tercapai, Bu. Ya, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumen, kan, Grah? Iya, Bu. Yap, terima kasih, Anugrah. Yang disampaikan Anugrah adalah benar. Berbicara mengenai manajemen pemasaran adalah sebuah fungsi manajemen yang intinya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi, bisa menentukan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen. Dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dari konsumen itu. Bagaimana cara mewujudkan kebutuhan dari konsumen itu terpenuhi. Itu adalah manajemen pemasaran. Oke, terima kasih Anugrah. Anugrah nomor 13 ya. Oke, silakan yang ketiga adalah manajemen operasi dan produksi. Saya mau coba, Bu. Siapa? Excel, Bu, Excel. Oke, silakan Excel. Manajemen produksi dan operasi adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas untuk menciptakan, mengkoordinasi, mengatur, dan mengelola operasional sistem dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimiliki itu adalah tenaga kerja, peralatan, mesin, tanah, bangunan, dan bahan baku dan modal. Secara efektif dan efisien, sehingga menghasilkan suatu barang atau jasa dengan biaya yang optimal untuk meningkatkan laba perusahaan, Bu. Oke, terima kasih Excel. Ya, yang disampaikan oleh Excel benar. Pada intinya adalah bisa disimpulkan bahwasannya manajemen produksi itu adalah bagaimana penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk. Ya nggak, Excel? Yang dihasilkan adalah bagaimana menghasilkan produk itu secara efektif dan efisien. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan teknik produksi, dengan menggunakan mesin produksi, dengan menggunakan metode produksi, dengan menentukan pilihan lokasi produksi, yang pada akhirnya proses produksi dapat berjalan dengan baik, dengan maksimal, seefisien mungkin, seefektif mungkin. Oke, terima kasih Excel. Kemudian manajemen keuangan. Salah, Bu. Siapa nih? Salah, Ibu. Oke, silakan Sarah. Jadi manajemen keuangan ini tuh seperti proses mengatur dari kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, atau pengendalian sebuah dana atau aset dari sebuah perusahaan. Jadi ini tuh kan sebuah perusahaan harus mengelola dari segi keuangan tersebut agar tidak ada masalah dari finansial di kemudian harinya terkait finansial dan aset. Oke, terima kasih. Terima kasih Sarah. Yang disampaikan Sarah adalah benar, terkait dengan finansial, terkait dengan aset, terkait dengan investasi yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi di manajemen keuangan adalah berdasarkan dengan fungsinya di manajemen, pada intinya adalah memastikan
memastikan bagaimana kegiatan bisnis itu bisa berjalan dilihat dari sisi ekonomisnya, yaitu tadi nilai aset, nilai modal. Karena apa? Output dalam sebuah perusahaan, apalagi perusahaan lingkungan bisnis adalah laba. Dengan tadi perencanaan pembiayaan yang disampaikan oleh Sarah, bagaimana cara dapat modalnya, bagaimana cara mengalokasikan modal tersebut, bagaimana cara mendapatkan profit, itu yang dikelola oleh manajemen keuangan. Report dari penjualan itu pendapatannya berapa? Itu bagian dari apa? Bagian dari evaluasi, bagian dari controlling. Menggunakan report-report dengan indikator yang sudah ditentukan. Oke, terima kasih Sarah. Yang terakhir adalah manajemen informasi. Apa yang dimaksud dengan manajemen informasi? Saya mau coba, Bu. Siapa nih? Nggak keluar di saya hijaunya. Oh, Ilhan. Evan, apa Evan? Oke, Ya. jadi manajemen informasi itu intinya merupakan pengelolaan sumber daya informasi, Bu. Kegiatannya itu menganalisis, mengolah, dan menampilkan data-data. Jadi manajemen informasi itu pengelolaan sumber daya informasi dari sekumpulan data menjadi informasi yang dapat berguna dan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Sip, terima kasih Huda. Yang disampaikan benar. Ketika berbicara dengan manajemen informasi, mengumpulkan sumber-sumber informasi untuk bisa dikelola, diimplementasikan dalam sebuah pengelolaan di perusahaan, sehingga apa? Kalau informasi itu kan terkait dengan informasi internal maupun eksternal. Internal itu berasal dari dalam perusahaan, termasuk bagaimana informasi dari para pekerjanya, informasi daripada investornya. Kalau eksternal, lingkungan di luar perusahaan. Sehingga informasi yang dikumpulkan tadi, seluruh informasi yang dikumpulkan tadi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan bisa bisa dijadikan salah satu faktor pendorong untuk bisa beradaptasi. Kenapa perlu adaptasi? Karena informasi-informasi dari eksternal internal tadi semua yang dikumpulkan pastikan ada celahnya. Celah untuk apa? Mengevaluasi bagian dari SWOT-nya, bagian dari opportunity dan threats-nya. Oh, ternyata sekarang banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Itu kan bagian dari ngumpulin informasi-informasi. Sehingga memastikan kembali bahwa bisnis yang dijalankan akan terus berjalan dari jangka panjangnya. Dengan memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan tadi bisa diolah, dikelola. Paham ya? Terima kasih. Terima kasih udah Teresia, kemudian Anugrah, Excel, dan juga Sarah. Oke, saya tidak akan menjabarkan lagi karena teman-teman sudah menjabarkan mengenai metode, mengenai manajemen dari sumber daya manusia sampai dengan informasi. Oke, kita lanjutkan di materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah mengenai manajer dan manajemen. Saya share screen terlebih dahulu. Tidak akan banyak, hanya beberapa slide saja, karena arah dari pembelajaran di kaitannya manajer dan manajemen sudah kita bahas di awal-awal. Apa yang dimaksud dengan manajemen dan manajer sudah didefinisikan oleh teman-teman semuanya. Klasifikasi manajer dari manajer puncak, menengah, lini, umum, dan fungsional kalian sudah memahami dan sudah kita bahas. Fungsi dari manajemen atau fungsi dari manajer yang harus dilakukan meliputi pelaksanaan, perencanaan, organizing, actuating, dan controlling sudah kita bahas juga. Saya tidak akan membahas di poin 1, 2, dan 3. Yang akan kita bahas adalah poin 4, 5, dan 6. Di mana dalam kegiatan manajer ada 8 poin. Dalam kegiatan atau keterampilan manajer ada 4 poin, ada yang terakhir adalah role of manajernya ada 3 poin. Kita lihat. Saya akan membahas sampai dengan 1, 2, 3 ya. Kita skip. Oke.
Yang kita bahas adalah tadi yang pertama kegiatan manajer. Ada 8 poin kegiatan manajer. Kira-kira kalau saya mau jadi manajer, itu gambarannya saya mau ngapain? Saya mau bekerja, saya harus apa yang saya punya, keterampilan apa yang harus saya punya dasarnya. Yang pertama adalah manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Sudah kita singgung di awal tadi bahwasanya manajer nggak bisa kerja sendiri. Karena fungsi manajer adalah planning, organizing, evaluating, dan controlling. Sehingga apa? Pekerjaan-pekerjaan di lapangan mau tidak mau harus apa? Harus melalui orang lain atau melalui bawahannya. Yang disebut dengan apa? Staff misalnya. Nah, di sini manajer harus mempunyai kemampuan untuk apa? Untuk bisa mempengaruhi orang lain. Arah pengaruhnya adalah arah pengaruh positif. Dengan memberikan informasi bagaimana skema pekerjaan, bagaimana metode pekerjaan yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Kita sudah singgung di awal bahwasannya apa? Bahwasannya dalam satu perusahaan banyak kepala, banyak divisi yang masing-masing mempunyai kepentingan. Tanpa melihat itu individu, kepentingan individu dari masing-masing pekerjanya. Bagaimana yang harus dilakukan oleh manajer? Kegiatan apa yang kiranya dilakukan oleh manajer? Ya harus diselaraskan, diseimbangkan. Yang paling utama adalah apa? Yang paling utama poinnya adalah tujuan, gimana tujuan itu tercapai. Sehingga manajer harus mempunyai kemampuan untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda. Yang ketiga adalah manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atas kegiatan para bawahannya. Termasuk apa? Termasuk kesalahan dari bawahannya. Kesalahan bawahan juga merupakan kesalahan manajer. Kok bisa? Nah, kan saya nggak kerja. Saya sebagai manajer, saya nggak ngelakuin pekerjaan itu. Kan fungsi manajer ada 4. Termasuk fungsi apa? Controlling, pengawasan. Kalau ada missing kesalahan dari bawahan, bagaimana penerapan fungsi controlling manager? Yakin sudah mengawasi dengan tepat dan cermat? Sehingga apa? Sehingga bisa dikatakan bahwa kesalahan bawahan merupakan kesalahan manajer. Manajer berhak bertanggung jawab atas kesalahan bawahannya. Oh, kalau gitu saya sebagai bawahan bodoh-bodoh amat, Bu. Ya tidak bisa seperti itu juga. Karena ada apa? Ada sanksi yang akan diterapkan oleh manajer tersebut, kesepakatan dengan manajer tersebut, meskipun misalnya Fritzi sebagai manajer, saya sebagai bawahan, meskipun Fritzi yang akan bertanggung jawab ke level atasan atas kesalahan saya punya tanggung jawab terhadap Fritzi, saya punya sanksi terhadap Fritzi. Tapi bagian kesalahan saya juga merupakan bagian kesalahan dari Fritzi. Sebagai manajer, mungkin loss missing dalam proses controlling, dalam proses pengarahan, actuating-nya. Paham ya? Yang keempat adalah manajer harus berpikir secara analitis, berpikir secara konseptual, berpikir secara kritis. Kenapa? Karena manajer dihadapkan pada problem solving yang terjadi di perusahaan. Sehingga harus analitis. Apa yang harus dianalisis? Kenapa ya masalah ini terjadi? Bagaimana ya solusinya? Solusinya dengan apa? Konseptual, dengan ide kreatif, dengan memberikan win-win solution. Maka dibutuhkan apa? Dibutuhkan manajer yang punya pemikiran analitis, kritis, dan konseptual. Paham ya? Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah manajer adalah seorang mediator. Manajer adalah penengah di antara masing-masing mereka yang punya kepentingan dan silang pendapat. Sehingga tadi harus mampu menawarkan win-win solution. Kalau tidak punya kemampuan
untuk berpikir secara analitis, berpikir secara kritis dan konseptual, tidak atau tipis harapan untuk bisa memberikan win-win solution. Sehingga di sini manajer berlaku sebagai mediatornya. Yang keenam adalah manajer adalah seorang politisi yang mampu mengkampanyekan program-programnya, mampu mengembangkan hubungan-hubungan yang baik untuk mendapatkan dukungan bagi keputusannya. Dengan kemampuan konseptual, maka harus didukung dengan kemampuan presentasi ide. Kemampuan sebagai seorang politisi. Tahu kan seorang politisi itu apa? Kalau mau dapat dukungan harus pintar kampanye, harus pintar membujuk, harus pintar mempromosikan. Ya nggak? Kalau sebagai politisi nggak pintar promosi, nggak akan ada orang yang milih. Nggak ada orang yang nyoblos, ya nggak? Bagian dari manajer bukan dicoblosnya, tapi perolehan dukungan terhadap keputusan-keputusan yang mereka buat. Paham ya? Itu adalah manajer sebagai seorang politisi. Yang ketujuh adalah manajer adalah seorang diplomat. Manajer mungkin mewakili sebuah organisasi dalam sebuah perusahaan yang akan berurusan dengan kontraktor, dengan konsumen atau langganan, dengan pejabat pemerintah misalnya, sehingga harus berkomunikasi dengan baik. Kemampuan berkomunikasinya harus baik. Karena tadi manajer pun juga sebagai mediator, kalau bisa memberikan win-win solution tapi tidak bisa mengomunikasikan dengan baik, bisa mempunyai ide konseptual, ide kreatif baik tapi tidak bisa mempresentasikan, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, apakah akan bisa terlaksana? Tidak bisa. Sekarang kalau ditanya lagi, saya seorang pekerja biasa, apakah saya juga akan dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik? Pasti. Karena berkomunikasi bisa dipelajari. Kemudian yang kedua, seorang manajer kenapa harus punya komunikasi yang baik? Dan apakah manajer itu akan menempatkan dirinya untuk berkomunikasi dengan baik dengan siapa aja? Ya, tapi pola komunikasinya yang akan berbeda. Manajer akan berbeda berkomunikasi dengan pekerja atau bawahannya dan akan berbeda berkomunikasi dengan atasannya atau level di atasan manajer middle misalnya, vice president misalnya. Akan berbeda karena apa? Kalau di bawah dia perlu dimotivasi. Pendekatan emosionalnya berbeda. Ketika berbicara pendekatan emosional, pasti cara berkomunikasinya pun juga akan berbeda. Saya dengan kalian akan jauh beda pola komunikasinya saya dengan Bu Iis misalnya, sebagai atasan saya. Karena apa? Kalau Bu Iis tidak butuh motivasi, butuh dukungan, supporting. Tapi kalau saya ke kalian butuh motivasi. Sehingga apa? Pola komunikasi, kemampuan komunikasi yang saya miliki untuk bisa diterapkan ke kalian harus sesuai pada porsi dan tempatnya. Begitu juga dengan manajer. Sehingga poinnya adalah dia harus mampu komunikasi dengan baik. Poin yang ke-8, poin yang terakhir dari kegiatan manajer adalah manajer mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Jelas, sebagai manajer dihadapkan pada sebuah masalah problem solving, tentu dalam proses pengambilan keputusannya adalah tidak mudah karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak yang ada di situ adalah stakeholder. Yang termasuk stakeholder adalah siapa? Pekerja, konsumen, investor. Sehingga dalam prosesnya mereka harus bisa mengambil keputusan yang paling baik. Semua keputusan pasti ada risiko, ya, termasuk kalian. Kalian dalam proses pembelajaran, ketika misalnya disuruh ke kampus, saya harus jalan ke kampus naik apa? Semuanya pasti ada resikonya. Mana resiko yang paling rendah, itu yang paling tepat untuk diambil. Begitu juga dengan
manajer. Resiko yang paling rendah yang akan diambil, tetapi akan sulit untuk menimbang. Karena harus apa? Dianalisis dulu, diidentifikasi dulu. Itu bagian kegiatan dari manajer. Oke, kita masuk slide berikutnya. Ada 4 poin dalam keterampilan di manajerial. Yang pertama adalah keterampilan konseptual. Di mana dalam keterampilan konseptual adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Sehingga tadi, saya sebagai seorang manajer misalnya, atau Fauziah sebagai seorang manajer, harus bisa membuktikan bahwa Fauziah memiliki kemampuan untuk bisa mengintegrasikan seluruh kepentingan dari stakeholder-nya. Bisa mengintegrasikan, mengkoordinasikan, mengorganisir seluruh kegiatan dalam perusahaan. Caranya gimana? Idenya harus dipakai. Oh, ketika si A, si B itu tidak bisa diintegrasikan dalam atau tidak bisa bekerja sama, apa yang harus saya lakukan? Apakah dengan memisahkan si B dengan si C atau si A dengan si C? Itu kan kemampuan konsep, tapi masing-masing ini memiliki keahliannya. Keahliannya si A dan si B beda jika disatukan akan menjadi satuan yang kuat. Itu adalah kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki secara analisis, secara analitis, secara konsep ide kreatif. Yang kedua adalah keterampilan human skill-nya. Human skill-nya adalah bagian dari apa? Memotivasi, mempengaruhi, kemudian bagian dari kemampuan bekerja sama dengan kelompok lain atau orang lain. Memahami, tidak semua orang atau tidak semua manajer bisa memahami dengan baik. Kalau kita mendengar cerita dari teman-teman yang bekerja di perusahaan, manajer gue gak baik nih, kebanyakan pilih kasih, gue gak salah, gue disalah-salahin. Itu artinya definisinya adalah seorang manajer tidak memiliki kemampuan human skill yang mumpuni. Yang perlu dipahami adalah semua orang punya kepentingan, semua orang perlu pengakuan, semua orang perlu aktualisasi diri. Nah, manajer harus mengakomodir itu. Karena pekerja itu yang dibutuhkan bukan hanya gaji, tapi pengakuan, reward. Bagaimana bisa memotivasi untuk pekerjanya bisa produktif dan kinerjanya bisa bagus? Itu adalah kemampuan yang harus dimiliki, keterampilan yang harus dimiliki dari sisi human-nya. Yang ketiga adalah keterampilan administratif atau administrative skill, di mana dibutuhkan dalam proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan yang berkaitan dengan struktur sistematisnya. Juknisnya jelas, arahannya jelas, perencanaannya jelas, disusun, terorganisir, kemudian ada pedomannya, itu bagian dari apa? Bagian dari keterampilan administratif, bisa menyusun, bisa mengorganisasi, bisa melakukan fungsi controlling. Nah, yang terakhir adalah kemampuan teknik. Dalam proses kemampuan teknik dilihat lagi bahwasannya tadi jelas di awal disebutkan mereka yang punya kompetensi di bidang produksi harus masuk di produksi, mereka yang punya kompetensi di bidang pemasaran masuk di bidang pemasaran, mereka yang punya kompetensi di bidang penjualan masuk di bidang penjualan. Artinya adalah mereka harus mampu menggunakan peralatan-peralatan, prosedur-prosedur teknik di bidang keahlian mereka masing-masing. Sehingga saya tidak akan ditempatkan di bidang manajer atau saya tidak akan ditempatkan sebagai manajer bidang keuangan. Karena saya nggak mampu, karena saya nggak bisa, saya nggak ahli menerapkan metode penggunaan rumus-rumus keuangan, misalnya. Paham ya? Oke. Kemudian slide yang terakhir adalah pengertian atau penjelasan mengenai role of manajernya. Ada 3 poin. Decision making role, informational role, dan interactional role.
Dalam decision making role sama halnya ketika di atas tadi manajer mengambil keputusan itu sangat sulit. Sehingga apa? Decision making role adalah di mana manajer dihadapkan pada aktivitas dalam proses pencapaian tujuan yang mengharuskan manajer untuk mengambil keputusan, memutuskan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Ketika saya produksinya sudah banyak, penjualannya menurun, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang manajer? Stop produksi, sedangkan bahan baku masih ada, masih banyak. Ketika bahan baku tidak digunakan, akan hilang nilai bahan bakunya. Kerugian ada di bahan baku. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu bagian dari decision making role. Kalau informational role adalah menyampaikan informasi. Tadi bagian dari apa? Sistem manajemen informasi. Manajemen informasi harus apa? Kemampuan seorang manajer harus bisa menyampaikan seluruh rangkaian informasi yang sudah terkumpul. Untuk bisa diakomodir, untuk bisa mendapatkan solusi, untuk bisa mendapatkan tindak lanjut. Paham ya? Yang terakhir adalah interactional role, yaitu berkomunikasi, berhubungan dengan seluruh anggota organisasi. Jelas sudah disimpulkan tadi banyak bahwasanya seorang manajer harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan siapapun, dengan lini horizontal maupun vertikal. Kalau horizontal berarti sesama manajer, vertikal adalah atasan dan bawahan. Sehingga apa? Sehingga seorang manajer di sini harus mampu atau bertindak sebagai apa? Sebagai komunikator, sebagai mediator yang mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dan berhubungan yang baik dengan semua anggota organisasi. Bukan hanya sekedar berkomunikasi, tapi bersosialisasi, menjalin hubungan kerjasama, menjalin hubungan menjalin hubungan sosial, toleransi yang tinggi, pengertian yang tinggi, unsur saling memahami, itu yang masuk dalam interactional role-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu sekitar 5 menit sebelum saya close. Muka kalian sudah muka capek. Saya tidak akan mengejar sampai jam 15.15. Kalau saya paksakan juga sama saja, udah capek, nggak nyampe, ngantuk kepalanya. Waktu istirahat 1 jam, jeda istirahat 1 jam cuma buat makan dan sholat. Rebahan pinggang sudah sakit, Bu. Jangan lupa ya, kalau misalnya kita itu posisinya adalah online, itu sedia air minum. Saya mengizinkan kalau kalian mau minum, tinggal tulis di chat, Bu, minum sebentar ya, daripada encok pinggangnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti materi akan saya share di e-learning. Pertemuan besok saya akan memulai dengan diskusi terlebih dahulu, tanya jawab terlebih dahulu, nanti bahan-bahannya untuk pertemuan yang akan datang juga saya akan masukkan di e-learning, silahkan nanti coba dibaca kembali. Masih gampang lah kalau pengantar manajemen itu, nggak terlalu susah. Kalian nggak ada hitung-hitungan kan? Oh ada ya akuntansi biaya ya? Masih gampang lah akuntansi biaya. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri perkuliahan